Bangun pasuryan paduka Kanjeng Nabi kang angon langit lan bumi kutaning berkah lan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Al-ayah. Hadratal muqtaramin, ma'asyiral alimul ulama wal karimul kurama, para alim, para ulama yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini rasa amat patut dan pantas kiranya ini kita ikrar syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan rahmat dan rahmannya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah mengkaji ilmu-ilmunya walau dalam situasi dan kondisi yang kurang asyik dibanding hari-hari biasanya. Namun apapun itu yang terjadi, patut dan pantas kiranya detik ini kita berikrar syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqoulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat salam moga senantiasa menjadi wasilah bagi kita semuanya, kula sampean, para hadirin wal hadirat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, dimanapun saja berada, sehingga apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi tujuan kita bersama, baik di dunia maupun di akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para rekan, para sahabat, para rekan-rekan, rekan-rekanita, ibu, bapak yang saya hormati, karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan kita untuk bisa bertemu muka secara langsung, pada saat ini ngaji tetap berlangsung, ngaji tetap berjalan walaupun dengan cara virtual. Harapannya apa yang menjadi satu rutinitas amaliyah kita tetap dinilai oleh Allah sebagai amal yang istiqomah, yang kemudian bisa mendapatkan karomah, khairun min alfi karomah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian kita mulai, mari kita hadiah Fatihah pada para pendahulu-pendahulu kita, kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memancarkan pancaran ilmu kepada kita, para sahabat, para ulama, para tabiin, para ulama, sampai kepada para guru-guru kita. Khususon muassis Nahdlatul Jamiah Nahdlatul Ulama,
pengarang kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang akan kita kaji pada hari ini. Beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa libati thahirin lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan Fatihah sekali lagi dengan harapan semoga bala pandemi yang sedang berlangsung kali ini segera dihilangkan oleh Allah, dan bila mana di antara kita, saudara-saudara kita yang sedang terkena dampak dari pandemi ini, moga-moga diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, sehingga semuanya senantiasa selamat, selamat dohire, selamat batine, selamat rinone, selamat wengine, ing pundi kemawon papan panggenane. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Hari ini sebenarnya adalah harinya Ibnu Rantengelo, kemudian Muslimat Tolu, jam ketiga, jam 1, yakni Muslimat Kaligede Margomulyo. Karena satu dan lain hal, hari ini kita bersatu dalam paduan virtual, ngaji bersama-sama. Semoga-moga kuwabeh dibarokahi kali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena harinya penuh, maka hari ini tetap saya melanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim, wabil khusus Ibnu Ngelo. Di beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan kajian-kajian sebelumnya, sampai kini pada wakila li imamina Syafi'i. Wakila lan denaturaken li imamina Syafi'i, maring Imam Syafi'i, ditanyakan kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa niku dos pundi syahwatuka tai kepinginan panjenengan lil adabi maring adab. Pakola nuli dawuh sapa Imam Syafi'i, asma'u ngrungokake sapa ingsun bil harfi kelawan saben sak huruf minu saking adab. Fatawat nulin dadi demen apa akdoi pira-pira anggota ingsun. Innala teman setune iku keduwe akdoi isma'an pira-pira pendengaran, pira-pira bahwasanya dari setiap anggota tubuhku itu ada dua kuping, sing tatana amu kang bisa ngrasakno enak apa akdoi bihi kelawan tatana kang ngrasakake enak apa akdoi bihi kelawan harfin minal adab. Memang Imam Syafi'i ketika ditanya, terus pundi menurut pendapat panjenengan tentang adab, tentang budi pekerti, beliau menjawab, wah, soal adab iki apa ngaji adab no, aku ngrungokno per huruf sampai koyo-koyo sehingga semua anggota tubuhku rasa seneng. Karena nenggone sesungguhnya dalam setiap anggota tubuhku itu mempunyai pendengaran yang bisa menikmatinya. Isma'an tatana amu bihi. Kemudian ketika beliau ditanya, wakilalah wa kaifatula bukalah. Ola tolabul mar'ati al-mudillati waladha walaysa la ghairu. Terus
ketika beliau ditakoni, ndak nek coro gak enek, kepengen enek, pengen duwe budi pekerti, ibarat coro jenengan dereng gadah ilmu tata krama, nek goleki pripun jenengan? Beliau menjawab, aku mencarinya ibarat seorang perempuan yang kehilangan anaknya. Alhamdulillah dikaya dene wong wedok sing kelangan anake. Nek goleki yo tunanan. Seakan-akan ia tidak mempunyai orang lain selain anak itu. Orang duwe liyane kejaba bocah kemang. Jadi cara goleki iki tunanan. Urusan apa? Nah, urusan tata krama. Niku komentar Imam Syafi'i seperti itu. Artinya menunjukkan bahwasanya babakan urusan tata krama niki Imam Syafi'i temenanan. Sampai digambarono koyok seorang perempuan yang hanya mempunyai anak satu-satunya, tidak punya yang lain. Tidak bocah ki menghilang. Nah, berarti kan wes orang mikir liyane, mau kuwi tok sing dipikir. Urusan tata ilmu liyane ya penting. Akan tetapi urusan tata krama ini menjadi sangat lebih penting. Kenapa? Salah satu misi ini juga sering saya sampaikan di mana-mana. Salah satu misi Rasulullah diturunkan di muka bumi ini adalah liutami makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Jadi nabi-nabi riyin itu pun diulang akhlak. Nabi Adam itu diulang akhlak. Dia ngulang akhlak. Dia ngulang akhlak, ya diulang akhlak. Dan seterusnya sampai teko Nabi Isa itu diulang akhlak, yo ulang akhlak. Nabi Muhammad nggih ngoten. Yo diulang akhlak, tapi ada tugas yang lebih pokok, yakni menyempurnakan liutami makarimal akhlak. Akhlak-akhlak yang sudah mulia yang diajarkan oleh para nabi pendahulu beliau sebelumnya itu sudah mulia-mulia semuanya. Terus sampai apik kabeh. Sampai pada jamin Nabi Muhammad, jam terbang Nabi Muhammad malah dinemeni, malah ditenani, wes sempurna. Ketika eranya Nabi Muhammad digawe dadi luwih sempurna. Itu misi Nabi Muhammad. Mulane Imam Syafi'i pun seperti itu. Ilmu liyane ya penting. Ilmu akhlak. Paribasan kaya wong wedok sing kelangan anak, dhek ora duwe liyane sak liyane anak ki mah. Berarti golek anggere uga temok ya ora liyane. Krana kaya-kaya duwene mung iku. Itu gambaran Imam Syafi'i ketika ditanya urusan urusan jadi sementara mengesampingkan yang lainnya, Mbah dia kan sering ngomong, paribasan sira pinter mung graji angin. Nen kok ora duwe tata krama nalingsir saking subasita, nesta sira. Mbah biyen kan paribasan andai kata kowe pinter ki huru kudu. Apa istilah huru kudu? Huru kudu ki pintere ra karo-karuan. Jos gandos, potos-potos. Ini si pinter huru kudu. Kok gak duwe tata krama? Nesta. Itu para pendahulu-pendahulu kita, mbah-mbah awak dhewe dulu. Nek gawe paribasan kaya ngono. Maknane gak ono apa-apane. Nek bahasane Imam Syafi'i kan kaya dene wong wedok sing kelangan anake, goleki urung temu. Berarti dia tidak akan melakukan hal yang lain sebelum mendapatkan anak iki mang. Prakteke gak mikir liyane. Ilmu liyane ya penting, tapi ketika gak duwe akhlak, ilmu liyane itu diabaikan. Ilmu akhlak yang didahulukan. Siapa ini? Imam Syafi'i. Saking pentingnya ilmu tata krama. Rekan-rekan kita, sahabat
pengencer dimanapun saja berada, muslimat, ayat. Dari sini dapat kita tarik sebuah benang merah bahwasanya urusan toto kromo niki oga nyang-nyangan. Gak iso, pokoknya gak iso. Wis ngoten. Cari Imam Syafi'i. Babae dhewe wis ngoten. Gak iso pokoknya. Angger gak duwe tata krama, moh ora sudi aku. Ya ngono. Sampeyan golek pacar, sugih pinter. Ora duwe tata krama, ora sudi. Iso ngono tenan ta, Pak? Sepuh golek mantu ya ngono. Ganteng, pinter, sarjana, S iki ora terima S1. S rangkep 5. Tapi kok gak di tata krama, ora sudi. Iso apa ora? Pret. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi dari kaulnya Imam Syafi'i ini, dari apa yang disampaikan Imam Syafi'i ini memberikan satu pemahaman bahwasanya adanya akhlak, adanya tata krama ini menjadi satu pakem penting yang sudah tidak punya harga tawar. Waktu ditawar-tawar nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'duhum atau khidu yujibu wa qala dawa sapa ba'dhum sebagian ulama tauhid tauhid iku yujibu netepaken apa tauhid al imana ing iman. Bagian ulama mengatakan bahwasanya tauhid itu mengharuskan adanya satu keimanan. Sampai gak iman, yo gak sah tauhidmu, ora iman kok. Aku makhluk Allah, hamba Allah. Wong ora percaya karo Allah kok ngaku hamba Allah. Tauhidmu gak sah nek kowe gak yakin, gak iman karo Allah. Nah, tandane iman iku ya nglakoni perintahe Allah. Sampai ditanya, sampai hamba Allah atau hamba setan? Aku nih biasa sampai hamba Allah. Iman tau ora karo Allah? Nah, temen itu di lah dek wau dewe la imana lau la tauhid lah. Faman la imana lau la tauhid. Jadi barang siapa yang tidak percaya maka tauhidnya ya tidak sah. Aku hamba Allah. Nggak. Iman tahu ora sampean? Itu pertanyaannya. Iman. Lah apa iman? Iman nih yo apa sing didhawuhna Allah percaya dan menjalankan. Amanu wa taqau wa amilu sholihah. Lah kok gak ya berarti la tauhid lah. Wal imanu yujibu syariah. Wal imanu ta iman iku yujibu netepaken apa iman asyariat ing syariah. Paman la syariatalah la imanalah wala tafidalah. Barang siapa yang tidak bersyariat maka ia dianggap tidak beriman, karena dia tidak beriman maka dianggap tidak bertauhid. Ada keterkaitan. Wa syariatu tawi syariat ikut tujibu majibaken apa syariat al adaba ing tata krama, sedangkan bersyariat itu wajib duwe tata krama. Faman la adaba lah la syariat lah faman mongko utahe sapane wong iku la adaba ora di tata krama, ora ana tata krama iku maujud telah kedue man. La syariat mongko ora ana syariat iku maujud telah kedue man. Wala iman lan ora ana iman iku maujud telah kedue man. Wala tauhid lan ora ana tauhid iku maujud telah kedue man. Dan barang siapa yang tidak punya tata krama
maka dia dianggap tidak bersyariat. Paribasan leh sholat, bathuk yang ada coklat, leh sujud, bathuk sampai sujud, guyonane ngoten niku. Lah zikir, lambene ngantek jedir, tapi kok gak duwe tata krama, tapi kok tidak berada, mongko oleh bersyariat dianggap tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa tauhid itu mengharuskan beriman. Barang siapa yang tidak beriman, maka dianggap tidak bertauhid. Beriman itu mengharuskan bersyariat. Barang siapa yang tidak bersyariat, maka dia tidak dianggap beriman. Karena dia tidak dianggap beriman, maka dia tidak dianggap bertauhid. Ya. Bersyariat itu sendiri harus berperilaku, berbudi pekerti yang baik. Barang siapa yang tidak berbudi pekerti baik, maka ia tidak dianggap bersyariat. Dari sini, apik jane ibadah salate sampai depan saya sampaikan. Sholat sampai bathuk coklat, les sujud sampai bathuk benjut, leh zikir sampai lambene jedir. Tapi kok gak duwe tata krama? Maka ritual syariatnya dianggap tidak sah. Di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang tidak berbudi pekerti, maka tidak bersyariat, dianggap tidak bersyariat. Karena tidak bersyariat, ya berarti dianggap tidak beriman. Karena tidak beriman, tapi dia dianggap tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu. Paman la adabalah la syariatalah wala imanalah wala tauhidalah. Ini penting untuk kita senantiasa belajar adab dengan harapan menjadi manusia yang beradab, supaya agar kita tidak tergolong manusia yang biadab. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rekan-rekan kita, para jamaah sekalian, jamaah virtual dimanapun saja berada, begitu sangat pentingnya, sehingga adab ini menjadi tolok ukur amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terkadang oleh sebagian orang urusan adab, urusan tata krama ini diabaikan, ini menjadi sesuatu yang terkadang di nomor sekiankan. Artinya urusan adab ini tidak menjadi satu prioritas utama, tidak menjadi satu tujuan. Setelah contoh gampang ya di masyarakat kita, orang yang wayah golek mantu niku ora kok calone iki tata krama ora. Liyane ganteng sing wedok-wedok sing digoleki kan tumpakane opo, bayaran kerjaane piro kan ora kok. Iki tata krama ta ora ora iku. Padahal ini menjadi satu kunci. Dan wong tidak dianggap bertauhid. Sing nganggep ora menungso nih. Nganggep sinten? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wae gak nganggep.
Dan terus bagaimana untuk kehidupan berikutnya? Kalau balik unen-unen wong Jawa nek piye niku. Pintero paribasan draji angin. Angin sampai draji kan saking pinter. Pintere sampai sundul langit saking pinter gak ono tunggane. Tapi kok nalingsir saking subosito. Muspro, nesto, nesto. Naudzubillah, sumpah naudzubillah min. Paman la adaba lah la syarik adalah wala imanalah wala tauhidalah. Barang siapa yang tidak punya adab maka dianggap tidak bersyariat. Barang siapa yang tidak bersyariat yang dianggap tidak beriman. Karena dianggap tidak beriman ya berarti tidak dianggap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting, adab niku penting. Sering kula contoh ana teng pundi-pundi. Contoh, syariate yes. Pinter. Jos. Cuman saleh. Khotbah Jumat. Tidak kan. Ngoten niku nganggo helm rodong. Mboten napa-napa to nggih, secara syariat kan ora batal. Sah. Pinter iso dalil. Menurut syariat tidak melanggar syariat, sah. Pancen nggih sah. Tapi nek cara urusan tata krama kaya gegerno jamaah. Sampai guyonane jamaah udah kayak satria baja hitam. Khutbah Jumat. Secara syariat tidak apa-apa. Sampai salat Jumat, orang ada muadzin itu sekoloran soal kolor katoan cekak. Ya ora apa-apa to. Penting nutupi udel teko, puser teko, dengkul. Tapi urusan tata krama, Islam ini tidak hanya sekedar urusan syariat. Ada hal pokok, hal yang paling penting di dalam Islam yakni beretika, beradab. Hati-hati. Karena ini kemudian sangat penting, perlu saya ulas dan saya ulas. Saya tidak akan bosan di saat malam hari biasanya ngaji adabul alim wal muta'alim dengan para jamaah matawali. Dan di minggu akhir setiap bulan dengan penuh ya kalangan untuk ngeluh saya kaji setiap pagi dengan harapan ya muga-muga seandainya kula niku tidak termasuk orang-orang yang tidak beradab ya barokah ngaji niki kula anak turun kula didadekno wong sing beradab itu harapan saya. Setiap huruf yang saya baca, yang saya sampaikan pada sampean muga-muga lah dadekno sholawat kepada Nabi Muhammad yang dengan sholawat itu saya, anak turun saya, santri-santri saya, pengikut saya dimanapun saja berada oleh Allah dijadikan manusia yang punya adab sing duwe tata krama. Allahumma rekan-rekan kita para jamaah, sahabat, ansor, banser, ibu, muslimat, para kiai, para dimanapun saja berada. Sangat penting. Sekali lagi urusan tata krama, urusan adab ini sangat penting. Oleh karenanya nggih, aja bosan-bosan untuk belajar masalah tata krama, masalah adab. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhihi kuluha nususun shorihatun. Fahadhi utawi aqwalu nabi wal ulama ba'dahu kuluha utawi sekabehan hadhi iku nususun. Piro-piro ketentuan nas shorihatun kang jelas. Waqwalun lan piro-piro qaul muaidatun kang kuataken binuril ilhami kelawan nur ilham
musihatun kang nerangaken bi uluwi makanatil adabi kelawan luri kedudukane adab musorihatun tur kang jelasaken biana jami'al a'mali kelawan temen sedune pira-pira ngamal adiniyati kang bangsa agama kolbiatan baik itu bangsa ati anane amal diniyah kanat ana apa amal diniyah au badaniyatan atau bangsa awak qoliyatan baik iku berupa bangsa pengucap au fi'liyatan utawa bangsa penggawe iku layuk tabaru ora den wilang-wilang apa akmal minha saking akmal ila ing kana kejaba angin yen to ana yen to lamun ana apa sae iku mahfufan den kepung bil mahasinil adabiyati kelawan pira-pira kebagusane bangsa tata krama wal mahamidilan pira-pira penggawe terpuji asifatiyah wal makarimil khuluqiyah lan pira-pira kamulyan al khuluqiyah kang bangsa akhlak wa bi ana takhaliyatal amal lan kelawan temen sedune maes-maes sing amal bil adabi kelawan tata krama ajilan ing dalam mangsa iki saiki berarti maksudnya iku alamatun dadi pertanda iku alamat kubuli dadi pertanda keterimane amal ajilan ing dalam mangsa besok. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang telah disampaikan fadhi gulu nususun oleh para nabi dan para ulama semuanya merupakan ketentuan yang sangat jelas. Kata-kata yang dikuatkan dengan nur ilham yang mampu menerangkan tentang betapa luhurnya kedudukan budi pekerti. Juga menjelaskan bahwa semua perbuatan yang bersifat keagamaan, baik yang bersifat batiniah maupun lahiriah, baik ucapan maupun perbuatan, hal itu tidak akan dianggap sebagai amal kecuali apabila perbuatan tersebut dibarengi dengan budi pekerti yang baik, sifat-sifat yang terpuji, dan akhlak yang mulia. Makarimil khuluqiyah. Jadi apapun perilaku kita, amaliyah kita, akwaliyah kita, af'aliyah, baik dohiron wa batinan, badanan au qalbiyatan, bangsa awak, bangsa lahir, bangsa batin, bangsa ati, bangsa pengucap, bangsa penggawe. Itu semua tidak dianggap layuk tabaru syai'un, tidak dianggap sebagai satu amal kebaikan, ila kecuali perbuatan tersebut dibarengi dengan budi pekerti yang baik, sifat-sifat yang baik, akhlak yang mulia, pun niku. Boten-boten ya tidak dianggap, ora dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi anna takhaliyatal amal bil adab ajilan alamatu kubuli ajilan. Adapun menghiasi amal perbuatan dengan budi pekerti yang baik di waktu sekarang ajilan, ini menjadi satu tanda diterimanya amal di masa yang akan, dengan ibadah, dengan bersyariat, dengan beramal di dunia ajilan saat ini kok dibarengi dengan toto kromo lemah lembut, orang kudu aku galak-galakan. Ini menjadi tanda alamat kubuli ajilan, menjadi tanda diterimanya amal panjenengan di masa yang akan datang. Penggene dino. Jadi kalau kita mau melihat amalmu itu ketompo taurung, amalmu ketompo
atau ora. Allah memberi cara, ada sinyalnya. Sinyalnya nopo? Amalia kita saat ini kambon tata krama apa ora? Ketoke koyo ngamal, Allahu Akbar, brok ya. Bentar. Iki opo? Oleh-oleh kondi, nek sinau kondi. Padahal di sini jelas. Jadi satu amal yang ketika di dunia ini dihiasi dengan adab. Wa bi anna takhliyatal amali bil adab ajilan iku alamatu kubulihi menjadi tondo dan trimone ngamal ajilan di masa yang akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi anal adaba kama yutaju ilahil muta'alim fi ahwali ta'alumihi yatawaqqafu alaihil mu'alim fi maqamati ta'limihi. Sebagaimana urusan tata krama ini budi pekerti yang baik sebagaimana dibutuhkan oleh seorang santri ketika ia belajar. Saya mau diterangno. Jadi kalau seorang santri butuh budi pekerti di saat dia belajar, dalam hal dan waktu yang sama, seorang guru juga membutuhkan ketika sedang dalam proses belajar mengajar. Guru pun sama. Jadi, ojo mentang-mentang sebagai seorang guru. Jadi, kalau seorang murid dalam belajarnya, waktu ngaji niku supaya ketompo, gampang mlebu ilmune kudu dilambari nganggo akhlak tata krama. Sama, seorang guru pun ketika dia mengajarkan ilmu harus disampaikan dengan cara yang penuh dengan adab tata krama. Jadi gak iso mentang-mentang guru terus enake dhewe, guru bentak-bentak, boten-boten. Kita pun sama ketika belajar kepada anak-anak kita di rumah. Karena kabeh kan ora kabeh guru to nggih. Maksudnya kalau kita melihat guru bahasa kita ini kan koyo-koyo sing sekolah ning pondok. Loh, kita ini sebenarnya juga guru. Kita juga kiai, semuanya kiai. Kiai di rumah kita masing-masing. Kiai ini sapa? Kiai ini anake, kiai ini bojone. Mulang sapa mulang. Ini tidak bisa. Ketika kita menyampaikan sesuatu harus dihiasi dengan akhlak tata krama yang baik. Ketika kita ngulang sholat, ya Pak ya kudu sholat. Anak itu pentelang ini seneng ini dikongkos bahkan disabeti tidak Pak mbok gak kayak contoh sholat. Ya ini sulit, gak hasil. Nah kon poso, anak itu kon poso, bapak mbok ora do poso, yo angel. Artinya apa yang kita ajarkan ini kita dahului dengan contoh yang namanya uswatun hasanah. Jadi sebagaimana seorang santri, seorang murid ketika belajar harus dihiasi dengan tata krama, wajib nganggo tata krama. Seorang guru pun di dalam mengajar muridnya, mengajar santrinya, memberi pendidikan kepada santrinya harus didasari dengan tata krama. Mengandung maksud urusan adab, urusan tata krama ini berlaku kepada siapa saja. Bukan hanya berlaku pada para santri, bukan. Bukan hanya berlaku pada murid-murid kita saja, bukan. Urusan tata krama ini berlaku kepada makhluknya Allah. Siapa? Ya siapa saja yang merasa sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Baik iku rupa santri, rupa murid, rupa kiai atau rupa guru. Kabeh dalam hal melakukan amal ibadahnya harus dihiasi dengan tata krama. Selama ini kita kan mengenal kesannya kaya-kaya sing wajib nganggo adab, nganggo tata krama niku kan santri utawa akhirnya terus gurune kiyaine saenake mboten, semuanya harus nek kepengin lho nggih dianggap kali Allah apa yang dilakukan ritual ibadah akwaliyah, afaliyah, badaniyah, batiniyahnya
Nek kepengen ditampa dening Allah Subhanahu wa taala, maka harus dihiasi dengan tata krama. Gak iso aku kiai kok, aku gus kok, aku nggak bisa. Semuanya sama, parameternya jelas. Bersyariat harus beradab. Bertauhid harus beriman, beriman harus bersyariat. Bersyariat harus beradab. Siapa ini? Semua. Siapa semua? Ya semua hamba Allah. Semua orang yang berikrar mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mbah santri, mbah murid, mbah kiai atau yang lain. Tidak bisa. Sebagaimana akhlak adab ini diberlakukan kepada santri yang sedang menuntut ilmu, begitu pula diberlakukan kudu nganggo tata krama bagi guru di saat ketika menyampaikan gini nggih. Jadi tidak kudu santri sing bertata krama, gurune kiyaine gak ndak. Semuanya harus bertata krama, semuanya harus beradab. Kenapa? Karena kita semuanya berkeinginan untuk menjadi manusia yang beradab. Tidak berkeinginan menjadi yang biadab. Dan yang beradab, muridnya. Gurunya tidak beradab. Berarti kan muridnya beradab, gurunya biadab. Tidak bisa. Agar bersinergi, nyambung kabeh. Santri ini nganggo tata krama, gurune ya nganggo tata krama. Ora iso berat sebelah. Peh guru, peh kiai, saenake dhewe ndak bisa. Tidak seperti itu, aturan mainnya jelas. Disampaikan. Nah, ini guru. Wa bi anal adab kama yahtaju ilail muta'alim fi ahwali ta'alumihi yatawaqqafu alil mu'alim fi maqamati ta'limihi. Nah, jadi dua-duanya harus berimbang antara mu'alim, muta'alim dan mu'alim. Kabeh apa yang dilakukan bersandarkan, berdasarkan pada adab tata krama. Jadi tidak bisa yang wajib beradab itu sing tok ya ini tok tidak bisa. Semuanya harus berdasarkan apa yang dilakukan harus berdasarkan adab, harus berdasarkan tata krama. Panduannya jelas. Rekan-rekan kita sekalian yang saya hormati, mungkin kiranya demikian yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Bila dalam menyampaikan materi ini ada salah-salah kata, ada kekhilafan, ini mutlak murid karena bodohnya Badrun. Tidak ada niatan ingin merendahkan harkat martabat panjenengan semuanya. Namun bila mana kebacut masuk tembus hati balung sumsum, perkenankan saya mohon maaf yang sebesar-besar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.